Halo sahabat pecinta catur, tentunya di request juga oleh kawan melalui kolom komentar, Bang. Update juga dong, event Uzbekistan Chess Cup 2024. Tentunya ini juga salah satu event elite yang diikuti top Grandmaster. Dan kita akan menyaksikan permainan yang sangat-sangat menarik antara Nodirbek Abdusattorov, Grandmaster pecatur tuan rumah, menghadapi Parham Masodlo. Dan langsung kita ke permainan Nodirbek Abdusattorov putih mengawali langkah dengan pion ke D4, direspon kuda ke F6, kuda ke F3, E6, dan gajah ke F4, sehingga London System dipilih oleh Nodirbek Abdusattorov. Pion ke C5 langsung juga menawarkan pion E3, di mana juga selain mensupport pion, membuka langsung diagonal gajah. Kuda ke C6, kuda ke D2, dan pion ke H6 saat ini. Tentunya ciri khas juga dimainkan seperti kuda juga biasanya ke C3 ketika tidak menginginkan pion ini melaju. Dan di sini terlihat jelas bagaimana Nodirbek Abdusattorov kuda ke D2 supaya ke depan pionnya dapat ke C3 mempersolid satu sama lain. H6 dimainkan, maka kuda ke C4 manuver, D5 mengancam kuda, maka kuda ke sentral menawarkan kuda. Menteri ke B6 saat ini, selain juga menambah tekanan terhadap pion, memantau juga pion B2. Benteng ke B1 mensupport pion, maka kuda menerima kuda, kuda menerima kembali, dan gajah ke D6 kembali mengancam kuda, mempersiapkan rokade. Pion ke C3 mempersolid pion satu sama lain, maka gajah ke D7 dan gajah ke D3 pengembangan mempersiapkan juga rokade. Yang jadi pertanyaan bagaimana hitam melanjutkan sebelum ia langsung rokade, terlebih dahulu membawa benteng ke D8. Pion ke 4 betul saja lalu rokade, dan H4 saat ini mencoba juga ke depan melihat karena hitam sudah rokade, mungkin mengetik dari sayap raja dari putih. Pertukaran pion pun terjadi, pion E menerima dan kuda ke sentral ke 4. Rokade pengamanan juga raja dan gajah ke E8 dilanjutkan. Menteri ke G4 dimainkan di mana ke depan ada ancaman gajah menerima pion H6 memanfaatkan bahwa G7 sedang dipin. Menteri ke C7 saat ini, dan bagaimana melanjutkan teman-teman? Ini gajah ke C2 dimainkan, dan ini opsi terbaik, karena seperti ini. Ini adalah pancingan juga yang dimainkan oleh hitam. Semisal, langsung terburu-buru juga, misalkan gajah menerima pion H6 misalkan. Maka apa yang terjadi? Ini yang sudah dirancang, F5 akan dimainkan, di mana mengancam juga menteri, membuka juga menteri, mensupport pion, mencegah skakmat. Dan saat ini teman-teman, tiada hal yang juga untuk tetap mempertahankan pinang, karena semuanya dijaga oleh hitam. Menteri wajib menghindar terlebih dahulu sebelum menerima gajah. Gajah bisa menerima kuda. Pertukaran barulah menerima gajah, pertukaran menerima pion sentral. Dalam waktu yang sama juga tetap menguasai diagonal atau mendukung juga raja. Dan ini pun signifikan hitam lebih baik. Oleh sebab itulah teman-teman, tidak terkecoh bahwa gajah langsung menerima pion, tetapi gajah ke C2 mundur terlebih dahulu. Raja juga menghindar melepaskan pinang, maka F3 dilanjutkan mengusir kuda. Kuda ke F6 mengancam juga menteri, menteri ke H3, dan kuda ke H5 menaikkan gajah juga ke depan untuk mensupport pion mengusir kuda. Gajah mundur ke H2, dan betul saja F6 mengusir kuda teman-teman. Tentunya jika kita pemain biasa, kita juga langsung dengan senang hati memindahkan kuda, bukan? Seperti misalkan juga melakukan skak sehingga pertukaran ke depan. Tetapi ketika kuda ini dipindahkan, membuka juga diagonal ini. Dan Nodirbek Abdusattorov mengkalkulasi teman-teman, membuat visualisasi F4 ia mainkan, dan ini langkah brilian. Ia mengorbankan kuda, di mana kuda ini menjadi kuda beracun dan diterima oleh Parham Masodlo. Sebelumnya percaya atau tidak, memang cukup aneh. F5 justru opsi terbaik teman-teman, menutup posisi. Di mana poinnya? Misalkan G4 membuka juga ke depan diagonal gajah ini, tempo juga mengancam kuda, maka tentu pion menerima pion, menteri menerima, di mana juga diagonal ini disupport oleh gajah. Menteri ke E7 dapat dimainkan, dan ini tentunya sebanding. Sebagai contoh, gajah ke G6 apabila diterima, maka kuda ke depan menerima skak waktu yang sama mengancam menteri. Masalahnya kuda yang akan kembali mengancam menteri. Menteri berpindah, gajah menerima kuda, mengurangi juga perlindungan. Gajah memukul gajah, maka jelas gajah menerima pion tempo skak, dan kita lihat keunggulan juga bagi hitam karena unggul kualitas pion, di mana juga pion-pion putih menjadi terisolasi teman-teman, tidak terhubung satu sama lain. Namun rupanya di dalam posisi setelah juga dimainkan F4, diterima dengan senang hati juga kuda. Maka apa tujuan yang coba diperhitungkan oleh Nodirbek Abdusattorov? Ia menerima terlebih dahulu, membuka file benteng tempo mengancam gajah. Gajah mundur ke E7, maka G4 teman-teman menjebak kuda kembali, mengembalikan perwira yang hilang.
Menteri ke-4 dilanjutkan mengancam juga benteng ke depan, maka terlebih dahulu benteng memukul benteng skak, pertukaran tidak langsung terburu-buru menerima kuda, tetapi Menteri ke-3 ancaman juga skakmat menerima. Gajah menyelamatkan diri ke E7, barulah pion menerima kuda, B5 saat ini counter attack, benteng ke F1, dan raja ke G8 mendekat. Karena apa? Apabila misalkan disepelekan langkah ini terburu-buru menerima pion untuk promosi ke depan, dikorbankan menteri bisa teman-teman, karena gajah yang ada di C2 menjaga H7, dan ini pun benteng menerima juga gajah menjadikan skakmat. Oleh sebab itulah kita kembali di dalam pose seperti ini, raja ke G8, maka berlanjut B3 mengancam menteri ke C7, dan menteri ke D3 saat ini ancaman juga skak ke depan, G6, dan menteri ke H3 lagi-lagi mengancam pion, juga ke depan tempo skak, raja menghindar ke G7, maka menteri menerima pion, gajah juga menerima pion saat ini. Maka coba teman-teman Anda pause video ini, apa langkah eksekusi yang dimainkan oleh Nodirbek Abdusattorov di posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan jika Jelly melihat thumbnail Menteri ke F6 skak setelah langkah ke-32 ini. Grandmaster dari Iran itu, Parham Masodlo, menyerah. Mengapa demikian teman-teman? Yang pertama, apabila gajah menerima, maka pion menerima skak membuka gajah, mengancam menteri unggul kualitas ke depan, tentunya unggul satu perwira, ada juga potensi forkingan ke depan pion melaju. Dan yang opsi kedua, bagaimana jika saat ini tidak diterima tetapi raja menghindar, maka menteri melakukan skak, dan ini pun akan skakmat teman-teman. Gajah menerima, benteng langsung melakukan skak, gajah serang dipin, wajib juga menteri, sehingga gajah mukul gajah, ancaman skakmat, menteri ke H7 tak bisa dicegah. Sangat-sangat luar biasa tentunya bagaimana juga performa yang terjadi teman-teman, dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan Permendar komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Nodirbek Abdusattorov 95,8% sangat-sangat tinggi dengan dua langkah brilian, dan Parham Masodlo 86,2%. Tentunya dengan standing updatean sebagai berikut. Ketika kita membuat video ini, permainan dipimpin oleh Nodirbek Abdusattorov, diikuti Alexei Sarana, Nodirbek Yakubov, Richard Rapot, Yu Yang Yi, Javokir Sindarov, Sakhya Mamediarov, Vidit Santos Gurati, Parham Masodlo, dan diakhiri Alexander Grischuk. Tentunya sebelum kita mengakhiri video ini, kita akan memberikan jawaban salah satu asah otak teka-teki catur. Dan mari kita perhatikan bersama bahwa putih mengancam juga menteri. Dan tentunya menteri menerima gajah saat ini teman-teman. Sehingga giliran bagi putih melangkah dan memenangkan permainan. Dan memang ada beberapa yang benar, tetapi juga sangat-sangat minim untuk di pajal ini ya. Jawabannya kuda ke D6 selamat. Karena apa? Ada forkingan ke depan teman-teman. Oke, tentunya saat ini menteri berpindah ke H5. Apa opsi terbaik selanjutnya? Benteng ke A5 ini kuncinya. Karena apabila diterima teman-teman, oke, maka ada forkingan ke depan. Pion menutup dimakan saja, karena apabila diterima tentunya tetap juga ada forkingan. Pion menutup dimakan saja, karena apabila diterima tentunya tetap ada forkingan. Pion menutup dimakan saja, dan tiada pilihan saat ini teman-teman untuk kabur, karena semuanya akan di-forking diterima, maka kuda memforking saat ini melakukan skak, dan menanglah posisi dari putih. Inilah pembahasan teka-tekinya teman-teman, dan juga hari ini kita tidak memberikan teka-teki yang baru. Silahkan jawab teka-teki sebelumnya supaya ada bahasan pada video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.